Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Ada satu mata kuliah yang nggak pernah muncul ya dalam pelajaran, baik waktu bukan hanya pada saat kuliah, tapi juga pada saat kita mulai menempuh pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Rasanya saya tidak pernah atau belum pernah menemukan ada mata kuliah yang bernama grit ya. Tetapi pada akhirnya di dalam perjalanannya, buktinya ketika membangun bisnis pun atau berkarir pun, yang namanya grit itu ternyata adalah salah satu faktor penentu. Apakah bisnis yang kita bangun ini akan terus berkembang, atau stuck, atau berhenti di jalan, atau ya udahlah gitu ya, kalau ada krisis saya give up, angkat tangan. Nah, pagi hari ini bersama dengan sosok yang sudah membuktikan ya bagaimana gritnya, mulai dari naik bus lah ya sampai kemudian punya pabrik bus. Jelas. Kita akan berbincang bersama dengan Mbahnya Dasyat. Selamat pagi, Pak Tung. Mbahnya Dasyat. Kangen ini. Waduh, sudah berjuta tahun. Semangat, ayo semangat. Ayo. Semangat, boy. Gimana keadaannya, sehat, Pak Tung? Sehat, bergairah, penuh semangat siang dan malam. Nah, ini makin langsing ya. Aku perhatikan ya, kalau dari wajah tuh makin presisi gitu loh. Waduh. Tuh makin pas. Oh iya. Oh ini lama nih. Ini kita pakai apa jenenge? Pakai jadi IG live juga aja ya. Biar Jos makin pemirsanya makin banyak. Oke, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung ya, pagi hari ini kami juga sedang live YouTube channel Smart FM. Jadi kalau ada di antara Anda yang pagi hari ini juga sudah live on Instagram, selamat pagi untuk Anda semuanya. Nanti juga saya nyalain deh ya Instagram di Smart FM, jadi kita juga bisa segera terhubung. Jadi juga. kita langsung bisa joinan dong. Jadi Instagram live-nya dengan Zoom-nya bisa bareng-bareng ya, atau langsung gimana nih dulu teknisnya? Oke, Pak Tung, bicara tentang perjalanan nih dari Februari sampai dengan Oktober, nggak nyangka loh, banyak orang kan yang di awal-awal waktu Februari mungkin berpikir, ini paling Maret gitu kan, ini paling April gitu ya. Baru kemudian makin lama makin kesini tuh kita what, ini panjang gitu ya. Dan kita udah melewati fase-fase marah-marah, kesel-kesel dan sebagainya. Nah, pagi hari ini ketika kita mau membahas mengenai grit on business, kan ini nanti bicara tentang perjalanan panjang juga di tahun 2021 kan. Iya. Aku kasih ini dulu dong, catatan awal dulu, sepanjang Februari sampai dengan Oktober gitu. Apa hal-hal menarik yang Pak Tung temukan? Terutama di dalam membangun bisnis atau bisnisnya Pak Tung sendiri deh. Pak Tung kan juga setelah sehat, sembuh dari COVID, kembali bisa fokus menangani bisnis. Itu apa hal-hal menarik di awal dulu yang bisa Pak Tung sharingkan? Silahkan. Ya, nih jadi teman-teman yang dari Instagram juga di Smart FM juga, ini topiknya pagi ini adalah pagi dengan Smart FM ya, grit dalam bisnis. Apa sih itu grit gitu ya? Banyak orang yang belum paham. Dan kemudian pertanyaan dari Mbak Ola adalah yang namanya grit itu sebetulnya apa toh, untuk makanan ayam atau apa, dan tidak diajarkan di sekolah, tidak diajarkan di kuliah, tapi ternyata membuat dalam kehidupan ini sangat-sangat penting. Dan katanya Mbak Ola nih, Tung Desem Waddingin sudah membuktikan ini dalam bisnisnya gitu ya. Jadi biar lebih jelas dulu teman-teman ini semua, grit itu sejenis makanan apa begini ya. Jadi grit itu sangat populer ketika Angela Duckworth gitu ya. Satu profesor dari Pennsylvania mulai menulis buku The Power of Passion and Perseverance. Perseverance Inggrisnya petoni, Inggrisnya tukul itu perseverance. Jadi grit itu adalah orang yang mempunyai passion dan mempunyai daya tahan, perseverance gitu ya. Jadi ternyata ada 4 unsur kalau orang kepengen perseverance, dan Anda bisa melakukan angket terhadap diri Anda sendiri. Anda sudah grit atau belum, GRIT atau belum. Nah ini ya. Jadi nomor 1, Anda sudah punya gairah belum terhadap bidangnya. Kan tadi Mbak Ola nanya, Pak Tung sendiri kelihatannya Februari begitu mulai bumi gonjang ganjing, COVID-19 mulai
mulai masuk di Indonesia gitu ya, terus kemudian setelah dari Tiongkok Desember November, terus kemudian bisnisnya Pak Tung piye gitu, terus kemudian caranya grit bagaimana supaya punya passion and perception. Karena unsurnya tuh kalau menurut saya ada 4. Jadi orang yang punya grit itu punya passion, punya gairah. Seperti saya diajak siaran radio, bergairah nih, jadi semangatnya ada kelihatan. Waduh, semangat bener gitu ya. Jadi ada gritnya. Makanya saya kalau boleh diomong resilient. Jadi ada satu punya passion, yang kedua punya resilient. Resilient istilahnya punya daya tahan. Daya tahan itu, ini kita sudah talk show radio sudah berapa tahun ya saya? 2000 berapa ya? 2003, sejak punya awal-awal Smart FM zaman dulu. 13 tahun. 17 tahun. Smart FM ulang tahunnya 13 loh. Smart FM 2003. 24, tetapi pada waktu itu di awal-awal di Jakarta. 24 kan ada di Manado, zaman dulu di awal-awal. Jakartanya baru di tahun-tahun awal, saya talk show gitu ya. Talk show masih ingat lagi bahwa saya di awal-awal itu dengan para pembicara senior yang sekarang dianggap senior. Tua mekekek, padahal enggak, masih muda dan bergairah nih. Semangat siang dan malam. Masih muda bergairah. Jadi grit itu. Siang malam, pagi juga bergairah, woi gitu ya. Berarti pagi, siang, sore, malam ya, oke. Wah iya, pagi, siang, sore, malam, awal pagi juga masih bergairah. Jadi grit itu unsurnya adalah punya passion, punya bergairah, punya gairah, punya gairah. Kemudian yang kedua punya resilient, daya tahan. Bayangin 17 tahun talk show di radio, masih aja talk show. Banyak orang bilang kurang kerjaan toh, no ya. Bisnisnya kurang banyak toh, income-nya kurang banyak. 17 tahun gak dibayar, woi, 1 sen, woi. Tapi tetap itu resilience dan punya passion. Yang ketiga determination. Determination itu sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh. Maksudnya sungguh-sungguh itu siap-siap, bukan hanya sekedar talk show ataupun sekedar apa jalanin, enggak. Sungguh-sungguh, determination. Ada kesungguhannya, jadi bukan hanya daya tahan tapi tidak sungguh-sungguh, tidak siap-siap. Determination itu kesungguhan. Kesungguhan itu datang pada waktu belum menjalani, sudah sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, pada waktu menjalani, sungguh-sungguh. Ada nggak orang yang menjalani tidak sungguh-sungguh? Saya di grup, ya ini ada orang itu contohnya gini, saya kirim ada WA grup ngirimin saya. Jadi orang masang pipa, itu pipanya begini seret, terus kemudian ada batu. Kita kok batunya begini, terus gini lurus. Kenapa kok enggak batunya dipindahin? Ditanya gimana? Loh, saya dibayarkan untuk masang pipa, bukan untuk mindahin batu. Setan debit gak? Oke. Berit banget toh. Orang kalau nggak sungguh-sungguh, orang nggak sungguh-sungguh di dalam kehidupannya dia, dalam arti tidak mau give more, hanya sekedar mengerjakan apa yang disuruh, itu tidak punya determination, kesungguhan, tidak mau istilahnya do extra mile. Nah kalau orang tidak do extra mile, itu kuncinya kesungguhan, determination itu sebelum, pada waktu jalani, dan sesudahnya. Dan sesudahnya, kayak saya kemarin jadi sungguh-sungguh, jadi sebetulnya saya ini istilahnya jualan villa dan jadi developer itu sudah dari zaman dulu dan sudah running well begitu ya. Tapi tentu saja di Bali hari ini villa-villa yang saya jual tadi kan pada orang titip untuk disewakan. Titipnya bukan kepada saya, kepada satu manajemen kan begitu ya. Nah tapi ternyata pada waktu disewakan tadi tentu saja hari ini jangan tanya huniannya. Ya pengelolanya menyerah. Pengelolanya menyerah sampai bayar listrik aja enggak mau gitu ya. Saya sampai tanya, nah oke ya kita cari jalan tengah. Diajak meeting lagi ya masih mau. Jadi sungguh-sungguh sebelum menjalankan, ketika selesai menjalankanmu masih menunjukkan bahwa kita kesungguhan untuk bertanggung jawab untuk mengerjakan itu ya. Bukan tanggung jawab kita lagi, tapi kerjakan itu. Nah, yang keempat, ditahan sebentar. Yang keempat dan yang kelima ditahan dulu ya. Sudah ada WhatsApp yang mengingatkan, saya pendengar setianya Smart FM, saya mencatat Patung sudah dari tahun 2002, ngeri kan tuh. Pendengar loh ini loh yang 2002 bener akhir tahun. 18 tahun boy. Bayangin ya, jadi pendengar FM sudah sampai sebegitu loyalnya, dicatat loh kali pertama Patung itu bersiaran. Catat, diikutin terus, dibuntutin. Luar biasa. Oke Patung,
kita sambung dulu di sesi berikutnya, kita jeda. Dan terima kasih buat Anda yang sudah mengirimkan doa sehat terus katanya buat Pak Tung, terus menginspirasi untuk Indonesia, untuk Mbak Eti. Terima kasih ya. Di Balikpapan kami jeda, dan yang lain kami tunggu Anda. Boleh kasih komentar dan juga pertanyaan. Tapi kami menarik sekali pagi hari ini, Grit on Business. Dan ini tentu akan jadi salah satu topik yang menarik untuk kita bahas dan kita gali, terutama menjalani sisa 3 bulan di tahun 2020 dan memasuki 2021. Kami jeda. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Saya cari Kak Ola, ini ada nggak? Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Saya menyapa Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan. Terus kemudian saya beralih ke Anda yang ada di Sumatera, di Medan, Palembang, Pekanbaru. Dan kemudian Anda yang ada di Yogyakarta, Surabaya. Kemudian Anda yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi, ya, Karawaci. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan pagi hari ini kita terhubung dengan Anda di YouTube channel Smart FM ya. Dan kemudian kami sedang juga berupaya menjumpai Anda yang ada di Instagram ya. Nah, pagi hari ini kami membahas mengenai Grit on Business ya. Dan tadi Pak Tung sudah memberikan, ini ada 4 unsur. Tadi baru sampai yang ketiga, ya, ada soal determination, sungguh-sungguh benar juga ya. Banyak orang ini Pak Tung ketika kita berbisnis atau juga bekerja mengatakan bahwa loh saya kan dibayar dari jam segini sampai jam segini, jadi lewat dari situ, dulu gitu ya. Bahkan kemarin waktu lagi rame-ramenya demonstrasi begitu kan. Ini ada yang mengatakan bahwa, loh saya nggak mau dibayar per jam gitu, saya maunya dibayar per bulan. Loh kalau saya nih Pak Tung, saya pengennya dibayar per kata gitu loh. Oh, saya juga mau menit-menitan kalau bisa. Jangan per jam, menit per menit. Woy. Iya. Ya, boy. Jangan mau per bulan justru buat saya. Kalau menurut aku ya, kita harusnya untung kalau kita dibayar per kata. Oke Pak Tung, yang keempat ini apa sih grit dalam bisnis ini? Ya. Silakan Pak Tung, yang keempat ini apa? Tadi yang ketiga adalah determination. Ya, jadi saya ulangi ya bagi teman-teman yang baru hadir pagi hari ini. Kalau kita kepingin sekali punya grit di dalam kehidupan ini. Grit itu kalau menurut Angela Duckworth, dia adalah yang penulis buku, profesor dari Pennsylvania. Ternyata dia meneliti anak-anak sekolah itu, ternyata siapa sih yang sukses, atlet, siapa sih yang sukses. Nah, dia adalah orang yang punya passion dan perseverance. Jadi punya passion itu adalah mempunyai satu gairah. Gairah itu saya punya kecintaan gitu ya, senang gitu jalannya dengan sukacita. Pernah nggak Anda nonton orang yang misalnya, kenapa ini Mbak Ola bukan hanya dipertahankan tapi tumbuh di Smart FM? Beda nggak misalnya dengan penyiar lain yang pada waktu siaran nggak ada passionnya? Anda bisa merasakan, nggak ada kecintaan, nggak ada gairahnya. Anda misalnya, Anda ikut seminar saya dengan pembicara lain, Anda bisa merasakan orang ini punya passion nggak dengan bidang ini begitu ya? Punya gairah nggak, punya kecintaan nggak Anda? Nah, kemudian perseverance atau punya daya tahan. Nah, itu yang disampaikan. Tapi kalau dari saya pribadi, orang yang punya grit itu ada 4 gitu ya. Jadi satu punya passion, betul, resilience atau punya daya tahan atau perseverance tadi. Yang ketiga punya determination atau kesungguhan. Jadi passion, resilience, determination. Dan yang keempat, ini sangat-sangat penting, yaitu growth mindset. Atau istilahnya kalau di buku itu Carol Dweck-nya itu growth mindset ini penting. Jadi ada orang yang punya grit tapi tidak punya growth mindset. Menurut saya gritnya tidak komplit. Jadi growth mindset itu apa sih ini? Ini saya tunjukkan teman-teman di ini growth mengingatkan mindset. Sebelum Pak Tung menyampaikan, sebelum Pak Tung menyampaikan tentang growth mindset, ada 4 unsur ya di dalam grit ya. Kalau pagi hari ini kami sedang membahas grit on business, smart listener. Dan ada 4 menurut Pak Tung yang termasuk dalam kategori grit itu. Yang pertama punya gairah, punya passion yang menyala-nyala. Punya resilience ya, daya tahan. Jadi dalam kondisi yang kayak gimana pun tahan banting lah kira-kira gitu. Determination, kesungguhan. Jadi
A to Z nggak pakai hitung-hitungan. Nah banyak kita yang sering kali hitung-hitungan kan. Oh ya saya kan dibayarnya office hour 9 sampai jam 5. Jadi kalau Anda nyuruh saya jam 5:15 ya udah nggak bisa gitu. Atau buat yang punya bisnis gitu ya Patung. Ya saya cuma nyediain ayam goreng. Jadi kalau Anda minta ayam yang digorengnya setengah matang nggak bisa. Ini soalnya pokoknya jualannya ayam goreng aja gitu ya. Atau tadi Patung memberikan contoh pasang pipa gitu. Jadi tugas saya pasang pipa. Begitu ada batu ya saya nggak mau pindahin karena saya pasang pipa. Dan yang keempat adalah growth mindset. Iya. Nah, kalau growth mindset itu apa sih buat Anda yang ada di rumah, di Instagram, di YouTube, Anda boleh kasih komentar juga tentang topik kita. Grit on business itu kalau menurut Anda apa begitu? Ya, kami tunggu. Dan Patung, growth mindset itu yang kayak gimana sebenarnya? Terutama dalam bisnis ya. Silakan Patung. Ya, di dalam bisnis itu ada yang oke lah sudah secukupnya. Jadi boleh saja, tetapi kalau orang yang betul-betul istilah saya punya grit di dalam bisnis, dia mau tumbuh. Misalnya ada orang yang punya warung, warungnya ya sudah cukup. Padahal warung ini kalau dia kembangkan, dia bisa membawa manfaat kepada banyak orang karena sudah terbukti memang enak, bersih, laris, harganya terjangkau, dan dia tidak mau mengembangkannya satu ya sudahlah. Punya laundry ya sudahlah satu. Padahal dia kalau punya growth mindset, boleh dong jadi 1.500 cabang. Selain dia secara bisnisnya bertumbuh secara tapi secara membawa manfaat dia juga tumbuh membawa manfaat untuk orang banyak. Nah kesalahannya di dalam orang ini ketika melakukan bisnis ya sudah cukup. Pak Tung, cukup itu apa enggak boleh toh? Ya boleh toh, itu hak asasi masing-masing. Tetapi orang yang punya grit itu ketika belum bisa berkembang ya dia tangguh untuk bertahan. Tetapi ketika dia bisa berkembang dia tangguh untuk berkembang juga. Dan berkembangnya bukan berarti terus istilahnya yang sudah cukup sampai di situ aja gitu. Ya memang ada dua macam. Satu tidak mau tumbuh, yang kedua tumbuh seperti cancer. Kalau tumbuh seperti cancer itu jadi menyebar. Banjing saat ini banyak yang kena gitu ya. Kayak ini banyak teman-teman ataupun partner bisnis saya yang tadinya menganggap bahwa Desember ini tuh konservatif tuh gitu ya. Diajak gini nggak mau, utang bank disediain begitu banyak nggak mau gitu ya. Diajak beli ini beli itu nggak mau, bisa berkali-kali lipat tetap nggak mau gitu. Bukan saya nggak mau, karena dalam hidup ini ada satu unsur yang namanya ketidakpastian. Kalau Anda pernah belajar yang namanya black swan itu, angsa hitam. Jadi kita menganggap asumsinya semuanya itu angsanya putih. Tapi begitu keluar satu angsa hitam, seluruh asumsi kita rontok. Kita anggap wah ini pasti bagus sepanjang masa, bahwa yang namanya saham itu bagus sepanjang masa. Ketika jeblok rontok, Anda tobat kuat gitu ya. Termasuk misalnya emas. Saya tuh sangat advocate emas dari zaman dulu. Sekarang advocate-nya lebih ke perak gitu, karena perak masih luar biasa. Dari dulu saya ditanya terus, ada pembicara, teman-teman bicara sama-sama di radio Smart FM. WhatsApp saya, Pak Tung, ini emas masih boleh beli nggak? Nah, saya bilang, kalau bagi saya akan beli. Karena saya bukan trader, saya bukan spekulator. Saya adalah orang yang investasi dan aset alokasi. Pak Tung, tolong dijelaskan apa itu bedanya. Kalau trading, apalagi Anda pakai margin, beli emas dan beli perak, banyak diajar sama orang-orang yang duitnya gede. Jadi Anda pakai margin, apalagi marginnya sampai 1:3.000, tobat kalau di forex itu. Maksudnya 1:3.000 modal Anda $1.000, Anda bisa beli sampai $3 juta. Mati Anda, turun sedikit habis. Nah berkali-kali, begitu naik tinggi saya bilang akan dikoreksi loh. Sampai bandar saya yang di Surabaya, yang di Money Mall, yang tempat saya beli gitu ya. Pak Tung itu tembakannya tepat. Ini turun lagi kok, Pak Tung pada waktu turun kok enggak dijual toh. Tahu turun. Loh bagaimana saya bisa tahu? Saya ini bukan spekulan. Saya ini hanya aset alokasi. Bedanya atau apa aset alokasi itu dengan spekulasi. Dengan spekulan ya. Katanya naik, katanya turun. Anda kalah sama big boys yang duitnya banyak sekali. Anda dirontokin tidak karuan, Pak saya ini pakai robot trading, tetap aja. Ketika Anda labanya sedikit-sedikit robot itu mana? Kalau sendirian, gitu ya, kalau kecil-kecil. Tapi begitu Anda orang banyak sekali yang beli robotnya, bareng-bareng jual belinya, ya Anda belinya ke bandar. Bandar mau kalah atau mau menang? Bandar boleh menentukan harga enggak? Bandar bisa bandar enggak? Jadi Pak Tung ditahan dulu penjelasannya sampai di situ. Smart listener yang Oke, Patung kita jeda. Ya, lagi semangat, tapi kita jeda dulu ya. Dan tentu saja Smart Listener
menggunakan teknologi seringkali ini kita, kalau tadi Anda mendengar mungkin ada sedikit gangguan-gangguan, tapi kami tetap berusaha supaya ini tetap bisa mengudara dengan baik ya. Kami juga mengajak Anda yang ada di Instagram, saya sedang coba menghubungkan dengan Pak Tung supaya Anda yang di Instagram juga bisa terhubung bersama dengan kami. Tapi tadi Pak Tung mengatakan di dalam berbisnis, growth mindset, ini menarik smart listener, itu bukan cuma sekedar tumbuh dan banyak banyak cabang, tetapi yang jauh lebih luas adalah kita membawa manfaat bagi banyak orang. Setidaknya kita sudah membuka lapangan pekerjaan. Kita sambung nanti untuk sesi yang berikutnya, tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk bersama dengan Pak Tung. Kami membahas mengenai grit on business. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Baik, semua listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih untuk pagi hari ini ya. Semangat sekali Anda mendengarkan siaran kami bersama dengan Pak Tung. Kalau Anda tadi merasa saya memotong perbincangan dengan Pak Tung, itu wajib ya. Jadi kalau di radio ada formatnya. Kita harus jeda, kita harus break. Nah itu kita harus memotong. Kecuali kalau nanti kita seminar, Pak Tung saya kasih panggung 1 jam, 2 jam. Pak Tung ngomong terus ya Pak. Semangat ya. Oke. Jadi buat Anda yang sedang menyimak kami, ini adalah program radio yang tentu saja ada format-formatnya di mana kami bukan memuaskan satu pendengar, tetapi memuaskan ada jutaan orang dan kemudian juga ada informasi yang kami harus juga perdengarkan ya. Kita sambung, tadi Pak Tung sudah menjelaskan ada 4 unsur dalam grit on business. Nah, Pak Tung tadi sempat mengatakan yang soal growth mindset ini yang kalau menurut Bapak apakah ini yang seringkali jadi lag ya, banyak hambatan yang dihadapi oleh banyak pebisnis pelaku UKM karena perasaan cukup tadi itu Pak Tung. Ya udahlah, saya sudah cukup begitu ya, jadi ya udah nggak mau mengembangkan. Tetapi tadi Pak Tung mengatakan tumbuhnya ini bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Pak Tung, kapan sih waktunya kita melihat bahwa kita ini sudah waktunya harus tumbuh? Apakah pada saat bisnis kita ini sudah ya dari sisi keuangannya ya, dari sisi produknya sudah begitu kuat, atau kita harus lihat momen? Silakan Pak Tung. Halo Pak Tung. Ya, jadi biasanya kita kebanyakan orang itu tumbuh seperti cancer, jadi akhirnya merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri sampai bisnisnya bangkrut bahkan tutup. Itu karena ya, apakah suaranya dengar? Apakah suara dengar? Apakah suara dengar? Sudah terdengar Pak Tung, terdengar. Waduh, jadi terpaksa dari Instagram masih ini sebenarnya bukan hebat connecting lagi, kita sabar ya. Oke. Ya, saya ya Smart FM gitu ya. Halo, Pak Tung. Nanti saya siaran sendiri. Baik, silakan dilanjut Pak Tung. Sekarang ini saya lagi sama saya karena sudah lagi terus karena koneksi tempatnya tempatnya Mbak Ola ya. Tapi Instagram masih on. Ya. Ya, silakan. Ya sini, saya sudah nyambung lagi. Oke. Baik, silakan Pak Tung. Penjelasannya mengenai lancar di IG, yes. Jadi ya, saya akan share. Tadi pertanyaannya belum dijawab loh. Silakan Pak Tung dilanjutkan. Iya, jadi tadi baik. Silakan Pak Tung, tadi saya bertanya tentang growth mindset itu sendiri di dalam berbisnis. Seringkali kita kan terhalang dengan perasaan cukup ya. Perasaan cukup ini yang membuat akhirnya kita sulit untuk bertumbuh. Nah, kapan sih momennya kita tahu bahwa ini kita sudah harus mengembangkan lagi begitu? Kita ajak di Instagram nih Mbak Ola. Jadi namanya bisnis. Kalau dari saya pribadi, kita harus pasang fondasi terlebih dahulu.
Nomor satu, tes dan ukur gitu ya. Sebelum Anda faktor kalikan, Anda tes ukur dulu apa nilai tambah Anda. Nilai tambah Anda apa sih di dalam bisnis ini? Anda lebih apa sih dibanding orang lain? Lebih baik, lebih murah, atau lebih cepat? Apa kelebihan Anda? Diterima nggak untuk masyarakat? Baik nggak untuk masyarakat? Baik nggak untuk pemegang saham? Baik nggak untuk stakeholder? Berarti karyawannya baik nggak? Kemudian penggunanya baik nggak? Stakeholder ada 4 begitu ya. Untuk pemegang saham, untuk karyawan, untuk penggunanya, kemudian untuk masyarakat. Nah, setelah ini terbukti, yang kedua, sebelum Anda buat dulu sistemasi. Maksudnya sistemasi di bidang apa? MKS, marketing, kontrol, dan SDM. Membuat kaya saya. Setelah Anda buat sistem itu adalah urut-urutan tata cara kerja. Maksudnya urutan tata cara kerja itu kalau diulangi hasilnya plus minus sama, baru Anda growth-kan. Tapi kalau Anda basic awalnya nilai tambahnya, Anda lebih apa dibanding orang lain. Pak, saya ini lebih bagus, enggak harus lebih murah Pak ya, enggak harus gitu ya. Tapi Anda minimal 1 atau 2 punya kelebihan. Kalau Anda bisa 3 kelebihan, lebih murah, lebih cepat, dan lebih bagus, misalnya restoran, lebih murah, lebih nikmat, dan tetap Anda tes ukur ini, stakeholdernya mendapatkan keuntungan. Maksudnya stakeholder itu kembali lagi, pemegang saham juga untung, karyawannya juga untung, yang beli juga untung, kemudian masyarakat juga untung, 4, gitu ya. Anda buat sistemasi. Sistemasi apa? Di bidang marketingnya, teknik kontrolnya, teknik SDM-nya, rekrut, kemudian membina, kemudian promosi, kemudian mencat, begitu ya. Baru Anda kalikan, baru Anda growth. Jadi growth itu ada fondasinya. Kalau growth tanpa fondasi, Anda bangun rumah tinggi sekali tanpa fondasi, ambruk. Nah, jadi kesempatan ini teman-teman, please deh, jadi kalau kita punya grit di dalam bisnis, maksudnya grit itu adalah benar-benar satu passion and perseverance. Kalau bagi saya ada 4, yaitu orang yang grit di dalam bisnis atau yang tangguh dalam bisnis, yaitu punya passion. Kalau punya passion karena dia di bidang yang dia cintai, resilient, dia punya daya tahan. Lah Anda kalau belum sukses, Anda cek, masa resilient enggak gitu. Semuanya determination, bedanya apa sih resilient? Resilient itu kalau digebukin tetap bertahan, enggak tutup-tutup. Tetapi determination itu kesungguhan. Masih ingat kesungguhan itu ada 3? Belum. Pada waktu jalani dan sesudah jalanin itu Anda tampak kesungguhannya. Kemudian yang keempat, Anda masih punya satu yang namanya growth mindset. Mau terima masukan, mau keep humble untuk tumbuh. Bedanya sombong itu susah sekali gitu ya. Kalau biasanya orang sudah sombong, dia tidak keep humble, dia tidak stay hungry, tidak stay foolish, stay goblok, merasa harus terus belajar. Nah, ini tentunya Anda tidak akan tumbuh gitu ya. Jadi merasa sudah, ya tidak tumbuh. Tapi tumbuh juga harus hati-hati. Growth mindset harus punya fondasi yang benar. Ya. Fondasi tadi jadi, ya. Punya nilai tambah, punya sistem, baru dikalikan, baru tumbuh. Oke, silakan. Bawalah. Oke, silakan. Iya, baik. Smart Listener, kita coba akan terhubung kembali dengan Pak Tung melalui Zoom. Terima kasih buat Anda juga yang terhubung bersama dengan kami melalui IG ya. Ini ada yang bertanya, Pak Tung melalui WhatsApp ya dari Pak Aminuddin yang bergabung bersama kita dari Banjarmasin, Pak Tung. Tadi soal daya tahan, kan setiap orang itu yang namanya resilience itu kan berbeda ya, tiap orang ya. Jadi bagaimana caranya atau dari pengalamannya Pak Tung untuk bisa tetap bertahan, terutama di dalam situasi yang sulit gitu kan? Mungkin kalau orang-orang penggede yang punya banyak uang, iya bisa bertahan. Nah, pertanyaan saya, apakah memang kemampuan bertahan itu ditentukan oleh uang, Pak Tung? Salah satunya, silakan Pak Tung. Tidak menolak kata-kata tadi. Salah satunya adalah kita sudah antisipasi dan kita punya cadangan dalam kehidupan. Bahkan kita percaya bahwa dalam kehidupan ini banyak hal yang tidak pasti, maka kita melakukan satu yang namanya aset alokasi. Bukan hanya spekulasi. Ini bagus, joske 100%. Ya. Nah, tetapi sekali lagi lah, kalau kita Pak, kebetulan Pak, dalam situasi ini Pak, saya tidak sempat aset alokasi Pak. Jadi gaji pas-pasan dan tidak sempat aset alokasi. Sebetulnya gaji pas-pasan itu malah kita harus punya pertahanan. Jadi if something happen di pedot itu cilaka gitu ya. Dan sebetulnya kalau kita milih jenis bisnis ataupun milih satu, kalau Anda di dalam perusahaan, saya ingat satu kata-kata kemarin saya baru baca lagi begitu ya. Itu gini, kalau Anda di pekerjaan Anda tergantikan. Anda misalnya dipecat terus kemudian dalam waktu 1 kali 24 jam sudah ada penggantinya. Berarti sudah langsung ada pengganti.
Ya, Anda tidak bisa. Jadi lebih baik Anda meningkatkan diri sampai Anda tidak bisa tergantikan gitu ya. Inisiatif Anda, semangat Anda. Sampai kalau Anda tidak ada itu atasan Anda kangen-kangen, nah itu jos. Nah itu Anda berarti sudah determination, sudah siap-siap. Tapi kalau sudah terpaksa Pak, kejadian, kepepet ini, jedot dalam pandemi, kita dipecat nih. Dan tidak punya daya tahan. Bukan tidak punya daya tahan secara keuangan. Tapi kita punya resilient di dalam mental dan ketangguhan kita. Kita jalanin yang harus dijalanin untuk supaya bisa bertahan hidup. Tidak ada yang lebih mengharukan daripada kita melihat orang-orang yang terus bertahan demi orang-orang yang dia cintai. Melakukan hal-hal yang terbaik demi yang dia cintai. Salah satunya ketangguhan kita timbul karena kita itu bukan egois. Jadi kita ini tangguh, ini untuk salah satunya untuk bisa berbagi dengan orang yang kita cintai. Untuk berbakti sama orang tua kita mau menjalankan yang harus dijalanin ketika terpaksa. Contohnya, ketika terpaksa, hari ini, Anda harus apa? Minta bantuan ke Kemensos gitu ya. Kemensos membantu, walaupun ini banyak teman-teman kemarin tobat begitu ya. Hotel, kita ada utang bank, banknya sudah dibantu oleh pemerintah, walaupun bantunya setengah hati karena BI bukan lender of last resort gitu ya. Duitnya dikasihkan ke Himbara untuk supaya Himbaranya bantu ke bank-bank yang lain, bank-bank lain ya mbok, tidak terbantukan, masa bodoh gitu ya. Terus kemudian yang utang-utang bank sekarang kan dalam kondisi pingsan, kalau nanti pingsan tidak bisa bayar. Tapi sekali lagi loh, jadi bukan orang yang miskin, yang istilahnya tidak punya pekerjaan yang berat. Orang yang kaya pun sekarang tobat. Kenapa? Secara aset dia punya, tetapi secara cash flow dia berhenti. Tagihan bank tetap jalan, bank tidak kenal kompromi, ya jelas dong. Bank kalau dia berhenti, sama ya. Nah, tapi ini bantuannya belum ini ya. Jadi ya perusahaan-perusahaan ini, halo pemerintah ini, kalau saat ini ya salah satunya pemerintah. Tapi di luar pemerintah, kita sendiri harus melakukan satu yang namanya grit. Jadi kita doa semoga pemerintah bantu. Tapi pemerintah bantu, tidak bantu, kita bertahan hidup. Jadi supaya bertahan hidup, bagaimana nih? Oke, baik. Saya kan 3 ya. Yang bagian yang baik. Patung, minta maaf, saya harus potong ya. Kita jeda dulu nih. Ini jangan marah nih buat Anda yang bilang jangan dipotong lagi menjelaskan. Kita harus break dulu masalahnya. Oh, ya. enggak gajian. Tetap bersama dengan kami untuk... Nah, kalau enggak sih enggak gajian. Enggak pasang iklan, jadi sabar. Yes, oke. Iya, untuk satu sesi yang terakhir ya. Terima kasih. Kita jeda dulu nih teman-teman yang di Instagram. Kita tahu persis bahwa di dunia radio ya. Oh sudah terakhir kok. Ini baru pertama loh, baru semangat. Terakhir ya. Baru passionate. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tony Desam Waddingin. Di 0813 kali 63. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami, baik melalui Instagram dan juga melalui live Zoom. Kita kembali terhubung, Patung, dan terima kasih buat Anda yang bergabung bersama dengan kami. Jadi di studio sekarang ini dipasang akrilik supaya kalau kita bersiaran di studio bisa tetap aman begitu. Jadi handphone aja pakai protokol nih ya, supaya nggak kena COVID. Oke, Patung, ini ada pertanyaan yang menarik soal kesungguhan ya, soal ini saya sih sungguh-sungguh ya dan sudah punya growth mindset begitu. Pertanyaan dari Bung Ruli yang ada di Manado dan tadi kurang lebih hampir sama dengan pertanyaan yang ada di Instagram. Patut saya merasa bahwa saya ngeliatin ini anak-anak muda yang sekarang itu mulai bisnis sudah dari usia 20, 25 gitu. Saya sudah 45 sekian gitu. Saya pengen banget mulai bisnis, terlambat gak? Gimana caranya dan bagaimana memulainya? Monggo, Patung. Tidak ada kata terlambat, boy. Jadi orang seringkali umur 40, umur 50 ngomong gimana. Saya sudah terlalu tua. Itu adalah satu kalimat yang membuat Anda istilahnya jadi tidak take action. Jadi istilahnya hambatan dari keyakinan atau mindset kita istilahnya jadi bukan growth mindset tapi fixed mindset. Nah, jadi kalau kita growth ingat ya, Kentucky Fried Chicken itu mulainya umur 65 dia. Ketika uang pensiunannya gak cukup, makanya dia ya sudah akhirnya jualan ayam. Dan dia benar-benar punya grit, dia punya passionate di bidangnya. Nah, dia punya resilient, daya ditolak katanya 1009 kali begitu ya. Dia punya sungguh-sungguh dalam waktu menyiapkan dan gini. Dan dia punya growth mindset, makanya jadi KFC. Jadi kalau bagaimana mulainya?
Jadi Anda umur 40, Anda bisa mulai dengan bergabung dengan orang-orang yang lebih muda boleh, atau orang-orang yang sudah terbukti sukses boleh, atau Anda mulai sendiri boleh. Kalau dari saya itu secara strategi keuangan, saya mulainya itu mempunyai cadangan keuangan. Minimal untuk 6 bulan. Kalau dulu zaman saya mulai bisnis itu saya nabung, saya minimal punya sampai untuk 3 tahun. If something happen, saya duit 3 tahun ini khusus untuk hidup istri saya tidak utek-utek gitu ya. Jadi sama anak-anak saya tetap bisa bertahan. Jadi saya jadi punya resilience, daya tahan terhadap apa? Terhadap kondisi keuangan. Jadi rata-rata orang nabung aja enggak, sibuk bergaya. Enggak Pak, gaji saya enggak cukup. Apalagi enggak cukup, gaya lagi. Sudah gaji enggak cukup, menekat gaya. Aduh, Jan, tobat. Gaji enggak cukup, tapi gaya cukup ya. Iya, dan orang ngeyel dulu di Smart FM toh itu orang bilang Pak To, saya itu gaji cuma 3,5 juta, nyicil motor 1,5 juta, istri tidak kerja, mana bisa untuk nabung punya daya tahan. Lu nyicil motor bisa, nabung tidak bisa. Lalu saya tanya motornya apa? Honda CBR, wong Edian. Harganya berapa? 36 juta. BP-nya berapa? 9 juta. Cicilannya berapa? 1,6 juta. Berapa bulan nyicilnya? 32 bulan. Saya hitung-hitung 32 bulan dia habisnya berapa? 60 juta. Saya bilang beli Honda CBR berapa harga bekas setelah 3 tahun? 18 juta. Rugi 42 juta. Goblok. Jadi Anda, Pak, saya kan perlu. Kalau Anda perlu itu jangan beli sepeda motor CBR dulu. Kalau perlu beli Honda Legend tahun 2000 harganya cuma 2 juta. Kayaknya lagi. Tak kan gampang rusak. Paling 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Daripada setiap bulan 1,5 juta hilang, 1,5 juta hilang. Setelah 3 tahun hilang duitnya 42 juta. Jadi Anda tidak punya resilient karena Anda tidak bisa membedakan antara perlu dan kepingin. Perlu dan kepingin. Anda perlu kendaraan ya, bisa kendaraan umum, bisa jalan kaki, bisa sepeda, bike to work, bisa juga sepeda motor, enggak harus ini. Tapi kalau sudah Honda CBR itu kepingin. Lupa ini kan saya mau cari pacar, ya boleh kan tujuannya cari pacar. Kan Anda sudah punya istri, sudah punya pengen tampak keren. Ini Mbak Ola. Kan waktunya tinggal 5 menit toh. Jadi tadi belum saya jelaskan dan begini, ini kebetulan jadi orang bisa tanya, tapi kan kalau Anda miskin, kalau Anda menengah, Anda kaya gitu ya. Tapi kaya mengalami masalah, misalnya cicilannya tadi ada bilang, Pak saya cicilannya masih 12 tahun lagi Pak, tobat. Tidak apa-apa no. Ternyata ada ilmunya loh untuk bertahan walaupun Anda, supaya Anda bisa grit dalam kehidupan Anda secara finance itu gimana, secara orang menengah seperti apa, orang kaya seperti apa. Saya ada charity seminar ini, 100% saya sumbangkan. Jadi orang harus ikut Financial Revolution, bayar biasanya 5.800.000, sekarang cukup minimal 100.000, lebih boleh, saya ulangi ya, lebih boleh. Jadi tentu saja amal Anda 100%. Nah, akan disumbangkan kemana? Kita akan sumbangkan ada beberapa macam, satu TDW Foundation, aksi tanggap cepat, aksi cepat tanggap, ACT, kemudian juga dompet duafa, kemudian juga kita salurkan secara langsung untuk kepada orang-orang yang untuk mencegah. Ini kan lagi meledak. Kemarin 2 orang teman saya meninggal dunia. Dosen saya meninggal dunia. Kemarin PA saya pembimbing akademik kena COVID, tugas ke Bali, pulang kena COVID, terus kemudian meninggal dunia. Beliaunya padahal Dr. Prasetyo itu, jadi dari UNS Fakultas Hukum, turut berduka cita untuk keluarganya. Terus kemudian sebetulnya kakak dari teman saya di BCA umur 53 meninggal begitu saja tanpa penyakit bawaan juga. Nah, ini kenapa? Jadi sebetulnya masih banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi saya mau memberikan seminar untuk charity gitu ya, Financial Revolution 3 hari full gratis, tanggal 6, 7, 8, Jumat itu mulainya jam 2, Sabtu Minggu bisa mulai lebih awal, itu kemarin selesainya bisa sampai malam, sampai jam 12 malam, jam 10 malam, rock and roll, belajar bagaimana ternak duit, bagaimana bertahan dan tumbuh semakin kaya dalam kondisi krisis ini seperti apa, caranya bagaimana. Anda cukup bayar minimal 100.000 itu 100% saya sumbangkan. Jadi ada lebih 3 boleh ya? Lebih boleh dengan senang hati karena kita sumbangkan 100% dan kita pertanggungjawabkan nanti di Instagram saya, dapat berapa, kita sumbangkan berapa, kepada mana, kita akan jelaskan secara detail. Jadi caranya gimana Anda belajar ternak duit, tumbuh semakin kaya, belajar mulai usaha tanpa duit, bagaimana dalam era pandemi ini kita bisa lolos dengan, bukan hanya sekedar lolos, tapi tumbuh, properti seperti apa, perak patung seperti apa, emas seperti apa, saham seperti apa, bitcoin seperti apa, begitu yang sejauh pengetahuan saya, ya, dan aset alokasi itu seperti apa, investasi itu seperti apa, terus kemudian aman itu seperti apa, kemudian dapat massive income caranya bagaimana, begitu ya, dikejar-kejar uang caranya bagaimana,
Hari ini saya dikejar-kejar uang. Begitu banyaknya perusahaan-perusahaaan gede bayar saya ember-emberan gitu ya. Dan tentu saja saya terbukti karena sudah, ini saya bayar sah. Jadi setiap dapat duit saya bayar pajak. Ya. Makanya saya dapat anugerah sebagai pembayar pajak 100 terbaik di Banten. Bareng dengan Angkasa Pura, bareng dengan macam-macam. Nah, tapi sekali lagi bareng dengan Siloam, bareng dengan CIMB Niaga, masa saya bayar pajaknya sama seperti mereka, enggak lah. Mungkin dianggap pribadi yang baik gitu ya. Tapi sekali lagi Anda caranya gimana? Silakan daftar di 08111 081-nya 3 kali. Catat masukkan handphone Anda, ini kantor TDW begitu ya. Jadi tanggal berapa? 6, 7, 8, Jumat, Sabtu, Minggu, November. Itu sejumlah Zoom-nya habis, ya full, ya sudah, enggak bisa begitu ya. Anda 100.000 bisa sekeluarga. Masukkan handphonenya sekarang juga, 0813 kali, 08111 63873. Saya ulangi pelan-pelan, supaya hari ini bisa dibahas panjang lebar lagi gitu ya. Grid seperti apa, financial revolution seperti apa, 08111 081-nya 3 kali, 63873. Saya ulangi ya, 08111 081-nya 3 kali, 63873. 63873. 081 kali 63873. Ya, Mbak Ola. Baik, Patung, kita sudah sampai di ujung ya. Kita sampai di ujung, Patung, dan kita mau mintakan ya quote untuk menguatkan kita di kesempatan pagi hari ini untuk semua pelaku bisnis profesional dan apapun. Apa kuncinya supaya grit tadi bisa kita miliki? 4 unsur tadi Patung sudah sampaikan, tetapi membungkus keempatnya dengan cara apa sih dari pengalaman, dari catatannya Patung selama ini, silahkan. Jadi selalu ingat bahwa badai pasti berlalu. Jadi badai pasti berlalu ini, dan ketika badai berlalu biasanya datang badai berikutnya. Nah, tapi kalau badai berikutnya pun juga berlalu. Jadi orang positif beda dengan orang yang pesimis begitu ya. Orang pesimis itu merasa bahwa yang masalah itu akan kini dan sepanjang masa, tidak akan pernah berlalu. Sedangkan orang yang positif, dia berani menatap kenyataan yang paling buruk pun tanpa pernah kehilangan harapan bahwa pasti akan berlalu. Dan percaya tidak, di dalam ekonomi ketika krisis ini, itu biasanya setelah krisis 1-2 tahun, itu the longest prosperity period. Maksudnya apa? Kita akan tumbuh makmur lama. Kenapa? Karena inovasi. Karena apa? Karena manusia ini resilient. Pada dasarnya manusia itu sudah mengalami berjuta-juta tahun yang lalu, sampai hari ini mengalami pandemi, mengalami krisis, dan terus tumbuh. Dan kemudian uang beredar tambah banyak. Kenapa orang tanya di tempat saya, Pak Tung, kenapa dalam the last 2 bulan ini Pak Tung beli 7 properti? Ya karena nanti akan naik, nggak karena kan uang dicetak banyak. Ayo ikut Financial Revolution saya, masuk daftar di 081 3 kali, ketik nama Anda, nanti akan ada dihubungi 081 3 kali, 081 11 63 873. 873. Baik. Ya, 081 3 kali 63 873. Baik. Baik, Patung, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Smart Listener, saya tidak bermaksud ingin memotong apa yang dijelaskan oleh Patung, tapi kami memang harus mengakhiri perbincangan ini ya. Jadi seperti itu formatnya kalau di radio. Alright. Ikut seminar. Kita ada kesempatan seminar, Anda ikut supaya nggak dipotong-potong ya penjelasannya. Alright, kami pamit. Patung, sehat-sehat ya. Dan saya Lanur Lija. Saya Tom Desa Maringen. Salam dahsyat. Dahsyat. That was Smart Business Talk with Tony Desem Waddingin. Brought to you by Smart FM Network.